Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan membahas sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai simpang siur dari Asus E40MA yang sudah viral sejak beberapa bulan lalu atau di akhir tahun 2020. Mulai dari spesifikasi yang berbeda dan harga yang berbeda. Untuk detailnya, seperti ini. Untuk masalah detail body, terus performance, dan segala macam fiturnya, kalian bisa cek video di atas ini. Dan ini sudah kita review sebelumnya. Dan ini adalah beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar mengenai Asus E40MA. Mengenai harga terlalu mahal. Bang, sekarang harganya sudah 6 juta, ada yang ngomong 7 juta, ada yang ngomong 5,9 juta atau 5,8 juta. Dan kesimpang siuran ini sangat membuat bingung. Dan pertanyaannya, ini dia. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai harga terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui, setiap harga yang kita tampilkan merupakan harga SRP. Apa itu harga SRP? Harga yang memang sewajarnya yang sudah brand keluarkan untuk market Indonesia. Artinya, ketentuan harganya sebenarnya harus seperti itu. Dan bagaimana cara kalian bisa mengecek harga SRP? Terdapat beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa akses website dari sebuah tipe brand tertentu. Misal seperti E40MA ini, kalian bisa buka di Google, searchkan E40MA, dan akan tampil harga di situ. Yang kedua, kita biasanya menggunakan price list resmi dari distributor resmi Indonesia. Dan untuk akhir-akhir ini, bagaimana fenomena mengenai harga yang melambung tinggi? Memang ada beberapa faktor. Yang pertama, hampir semua brand resmi di Indonesia mengalami shortage atau kekurangan stok akibat pandemi. Sehingga sesuai prinsip ekonomi, saat posisi permintaan tinggi atau demand tinggi dan barang limit akan diikuti berangsur-angsur harga juga ikut naik. Dan ini salah satu faktor yang membuat harga sangat tinggi. Yang kedua, berhubung barang limit, akhirnya terjadi perpindahan barang dari dealer A ke dealer B baru ke end user atau ke customer, dan itu melewati dua proses penjualan sebenarnya. Jadi pertanyaannya, gimana cara membuat harga sekarang kembali normal? Salah satu faktor dan atau satu-satunya faktor adalah membuat atau produsen membuat barang dalam jumlah banyak dan distribusikan ke Indonesia dan membuat stok di semua dealer cukup banyak sehingga harga barang akan kembali normal dan harga akan semakin kompetitif. Dan perubahan harga seperti ini tidak hanya terjadi di Asus E40MA, tapi hampir di semua tipe laptop. Pertanyaan yang kedua yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar adalah, Bang, spesifikasinya beda. Bang, saya nggak dapat keyboard yang seri backlit. Bang, punya kita layarnya IPS, beda seperti yang abang ngomongin di layar TN dan HD. Dan perlu kalian ketahui juga, E40MA ini sebenarnya ternyata memiliki 4 tipe sekaligus, dan ini benar-benar membuat rancu dan membuat bingung. Dan masing-masing tipenya akan saya jelaskan di sini. Untuk tipe yang pertama atau varian pertama atau SKU yang pertama merupakan SKU yang sudah pernah kita review di akhir tahun 2020, yaitu Asus E40MA BV001T atau BV002T atau BV003T tergantung warna apa yang kalian beli. SKU ini menggunakan layar HD TN, anti glare, dan keyboard backlit, tapi dia tidak memiliki Office Home and Student 2019 atau tidak pre-install Office Home Student. Dan harga yang dibanderol oleh Asus di harga Rp4.699.000. Untuk tipe yang kedua dari E40MA ini agak sedikit unik. Jadi tipenya sedikit lompat, saya tuliskan di bawah ini. Dan terdapat tipe yang tidak tertulis di bawah, yaitu BV456. Dan seri itu berada di tipe yang lain. Nah, untuk tipe yang saya tuliskan di bawah, yaitu BV454 dan seterusnya, SKU ini menggunakan layar dari Full HD IPS panel
anti glare, ya ini benar-benar IPS panel, tapi tidak menggunakan backlit keyboard atau non backlit. Dan laptop ini sudah include Office Home Student 2019. Nah, khusus untuk keyboard yang non backlit seperti ini memiliki finishing yang sedikit berbeda dan feel-nya juga berbeda. Dan secara jujur finishingnya sedikit kasar dan feel-nya tidak terlalu nyaman di tangan saya karena sedikit keras dan saat kita pakai mengetik dengan cepat agak sedikit berisik. Dan Asus membandrol laptop ini atau tipe ini di harga Rp5.499.000. Tipe yang ketiga ini juga muncul di awal tahun 2021 dan akhirnya seri BV456 muncul di seri ini dengan SKU lengkap E410MA BV456 FHD. Ya, bagian belakangnya sedikit berbeda yang mengartikan laptop ini tidak menggunakan panel dari IPS dengan satu warna. Jadi seri ini hanya berwarna hitam saja. Untuk spesifikasi singkatnya dia menggunakan layar Full HD anti glare TN panel, jadi bukan IPS seperti seri sebelumnya. Dia sudah menggunakan backlit keyboard dan sudah pre-install Office Home Student 2019. Dan untuk keyboard backlit di semua seluruh E410MA ini memiliki finishing yang lebih baik dibandingkan seri non backlit dan feel-nya pun jauh lebih terasa dan jauh lebih soft saat kita pakai mengetik. Dan Asus membandrol laptop ini di harga Rp5.299.000. Dan inilah SKU yang terakhir. Untuk SKU ini juga keluar di awal tahun 2021 dengan tipe lengkap Asus E410MA BV451 VIPS dan sementara masih terdapat satu warna yaitu Peacock Blue. Kemungkinan besar jika dia mengeluarkan warna lain atau melaunching warna lain, dia akan menggunakan tipe BV452 dan BV453 karena seri ini yang sementara Asus tidak pakai. SKU ini dia menggunakan layar IPS panel Full HD anti glare dengan backlit keyboard serta dilengkapi juga dengan Office Home Student 2019. Menurut saya Asus ini merupakan tipe yang paling worth dibandingkan tipe-tipe Asus E410MA yang lain, mengingat harganya yang cukup mepet, yaitu dibanderol di harga Rp5.599.000. Dan seperti biasa saat keyboard dia backlit, semua feel-nya atau feedback yang kita terima segala macam itu sangat enak dan lebih oke dibandingkan yang non backlit. Dan yang dijadikan note lebih adalah jika kalian ingin beli yang berwarna hitam, untuk color yang warna hitam khusus dia tidak memiliki logo Asus di bagian punggung layar yang dibuat destruktif atau logonya dibuat simple Asus biasa di bagian tengah saja. Dan tadi merupakan adalah tipe-tipe laptop E410MA yang sekarang berada di pasaran. Jadi kalian tinggal sesuaikan kebutuhan kalian dan budget kalian. Kalian mau cari E410MA yang mana nih? Dan kita tekankan sekali lagi, harga yang kita terahkan di sini atau kita tampilkan di sini merupakan harga ketentuan dari brand. Jika terdapat perbedaan di harga di marketplace atau di toko offline segala macam, itu bukan jadi tanggung jawab kita dan itu kembali lagi ke store masing-masing atau penjual masing-masing. Sekarang saya akan menjawab perihal webcam yang konon katanya seri baru dari E410MA ini memiliki penurunan kualitas webcam. Setelah saya coba, penurunannya tidak benar-benar terjadi atau tidak benar-benar teruji. Karena webcam sendiri kualitas gambarnya atau kualitas videonya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor cahaya. Jika kalian menggunakan webcam dari E410MA ini di posisi ruangan yang terang, kondisi cahaya bagus, gambar yang dihasilkan bisa dikatakan cukup baik dibandingkan kompetitor yang lain yang memiliki harga setara. Tapi jika kalian menggunakan webcam ini di kondisi ruangan yang gelap atau minim cahaya, akan muncul noise yang cukup banyak dan itu menurut saya sangat wajar. Tapi memang ketiga laptop ini yang sudah kita uji di E410MA tahun 2021 memiliki kualitas yang sedikit berbeda, tapi bukan berarti jelek. Dan ini adalah hasil dari webcamnya. Menurut saya sangat wajar untuk webcam dengan VGA kamera atau 0,3 megapiksel kamera seperti ini dan hasilnya pun bisa dikatakan jujur saja cukup baik. Rangkuman dari semua video E410MA ini seperti ini.
Secara pribadi, saya tidak terlalu paham mengapa Asus membuat E410MA ini memiliki spesifikasi atau fitur yang berbeda dibandingkan E410 yang lama. Dan benar-benar sekali lagi ini sangat membuat rancu, tidak hanya di sisi end user atau customer yang ingin membeli karena perbedaan harga yang cukup jauh, tetapi di sisi kita sebagai reviewer yang akhirnya membuat miskomunikasi dengan para audiens. Dan kritik untuk Asus, hampir semua seri Asus jujur saja agak membingungkan dan semuanya sedikit membuat rancu, dan itu jadi PR besar dia. Jadi perubahan harga dari E410MA generasi pertama di harga 4.699.000 dan di tahun 2021 terdapat perubahan harga hingga 5 juta lebih. Nah, kira-kira tetap worth atau tidak? Menurut saya itu tetap worth it. Karena perbedaannya juga cukup signifikan, mulai dari layar yang lebih baik, serta include pre-install Office Home Student 2019. Tapi, jika kalian lebih mengutamakan spesifikasi untuk harga 5 hingga 6 juta, mungkin laptop ini kurang cocok. Kalian bisa beralih ke laptop dengan prosesor Intel Pentium, entah itu silver atau gold, atau mungkin AMD Athlon. Bisa silver, bisa gold, tergantung kebutuhan kalian dan kesukaan kalian. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko, see you on the next video.